Penguasa Kuil Surgawi, Bab 441. Pada saat yang sama, di Departemen Perang Tianxia, jauh di dalam Akademi Seji, sosok Kong Chang muncul di langit di luar batas Akademi Seji. Pada saat ini, Kong Chang melihat ke arah Departemen Perang Singa dari kejauhan. Tentu saja, dia tidak bisa melihatnya dengan penglihatannya, tetapi Kong Chang bisa merasakan fluktuasi energi yang melonjak dari Departemen Perang Singa. Ada takdir nasional di tingkat dinasti kekaisaran, dan ada lebih dari selusin manusia ahli tingkat raja yang baru dipromosikan. Apakah kamu sudah memulainya? Mulai dari benua tengah, menurut perhitungan akademi, seharusnya ada 3 dinasti kekaisaran yang didirikan dalam kehidupan ini. 3 dinasti kekaisaran sesuai dengan 3 benua di dunia. Maju saja sekarang, kemungkinan sukses terlalu tinggi, itu terlalu rendah, kecuali mereka masih memiliki latar belakang, itu akan sangat berbahaya. Pada saat ini, Kong Chang melihat jauh ke benua tengah. Bahaya yang dia sebutkan tidak jelas apakah yang dia maksud adalah bencana yang akan datang dari dinasti kekaisaran yang akan dihadapi Departemen Perang Singa, atau hal lain. Promosi Departemen Perang Singa ke dinasti kekaisaran jelas karena perhitungan Kong Chang, Tang Yun dan orang-orang besar lainnya. Dan dalam perhitungan mereka, mungkin bukan hanya Departemen Perang Singa yang bisa maju ke dinasti kekaisaran. Tianxia dianggap satu, dan selain Xiongxi dan Tianxia, menurut kesimpulan mereka, dalam kehidupan ini, masih ada dinasti kekaisaran yang akan didirikan di dunia ini. Kalau kita lihat sekarang, itu adalah 5 dinasti. Ini juga merupakan hasil deduksi Tang Yun. Faktanya, Tang Yun awalnya menyimpulkan bahwa di benua barat generasi ini, 4 departemen perang teratas macan hitam, beruang besar, ular perak, dan elang besi harus bersatu untuk membentuk sebuah kekaisaran. Dinasti, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Yun nanti. Mungkin dia merasa 4 departemen perang teratas di benua barat tidak cukup, jadi dia memaksakan sisa kekuatan departemen perang Tianchan di sana. Kong Chang memandang ke langit di kejauhan dan bergumam, Tang Zun, kamu sedang bermain api. Jika kita gagal kali ini, kamu tahu di dalam hati bahwa tidak akan ada kesempatan berikutnya. Tidak lagi. Setelah Kong Chang akhirnya menghela nafas dalam-dalam lagi, dia bergoyang dan bergegas menuju Xia Jing. Departemen Perang Singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan juga merupakan dinasti kekaisaran pertama di benua itu. Seiring kemajuan dinasti kekaisaran, banyak orang kuat pasti akan muncul. Kong Chang juga khawatir bahwa orang-orang bodoh di Departemen Perang Singa benar-benar berpikir bahwa dialah bosnya, dan mereka akan memimpin sekelompok orang kuat untuk mengikuti mereka. Jika Departemen Perang Tianxia memulai perang, akan ada banyak hal yang bisa dimainkan. Ya, jika Long Er dari Departemen Perang Singa dan beberapa orang dari 5 dinasti mendengar kata-kata Kong Chang, suasana hati mereka pasti tidak akan lebih baik. Karena semua yang mereka lakukan sekarang diam-diam dipromosikan oleh beberapa orang besar di Tianxia, termasuk Xiao Tianx yang memimpin sekelompok orang kuat dari kuil Tianshan untuk bertarung terus-menerus di seluruh dunia perhitungan. Bayangkan saja, orang-orang setingkat Tang Yun dan Kong Chang, tidakkah mereka tahu konsekuensi dari promosi Departemen Perang Singa ke dinasti kekaisaran? Tentu saja saya mengerti, tapi tidak masalah. Anda sudah maju. Jika Anda tidak ingin maju, kami akan memaksa Anda untuk maju. Tidak hanya Departemen Perang Singa, tetapi juga pembentukan 5 dinasti juga masuk akal. Saat ini, Kong Chang menghitung bahwa kelima dinasti akan segera dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bahkan jika mereka tidak ingin maju, Tang Yun akan memaksa mereka untuk maju. Tang Zun, sebenarnya, kamu sudah gila sejak lama. Kong Chang menghela nafas dalam-dalam lagi. Tidak ada cara lain keluar. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di domain tersebut. Makna Tang Yun juga sangat sederhana, wilayahnya diserahkan kepada Anda, dan Anda, Kong Chang, bisa mengurusnya sendiri. Orang tua yang telah hidup entah sampai kapan tidak percaya bahwa kamu sesederhana yang terlihat di permukaan. Satu-satunya kekuatan di belakangmu adalah Akademi Seji. Yang lain mempercayainya, tapi Tang Yun tidak. Pada saat ini, di pihak Xia Jing, Qin Wu, komandan pertama Departemen Perang Tianxia, juga duduk di Xia Jing dengan pikiran serius. Dan setelah dia mendapat kabar bahwa Departemen Perang Singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dia dengan cepat memberlakukan darurat militer di seluruh Xia Jing. Meskipun Tianxia dan Lyon setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata sebelumnya, hal itu dapat dibatalkan kapan saja. Apalagi dalam 3 perang sebelumnya, Departemen Perang Singa terus-menerus menderita. Kini lawannya telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, jika mereka masih bisa mematuhi perjanjian, maka mereka akan disebut monster. Tetua Agung, ini tidak baik. Utusan dari Departemen Perang Singa meminta pertemuan. Mereka datang dengan kekuatan. Mereka sekarang berada di seberang hotel. Tiba-tiba, seorang tentara bersenjata lengkap berjalan keluar kamar Qin Wu dan menghadap Qin Wu, laporan. Kamu datang begitu cepat, bahkan manusia yang kuat setingkat raja tidak datang, namun kamu berani mengancam Tianxia. Qin Wu mendengus dingin, dan tanpa ragu-ragu lagi, dia berdiri dan berjalan keluar. Lebih dari 10 menit kemudian, di ruang resepsi sebuah hotel, Qin Wu memimpin sekelompok ahli tingkat tinggi dari Departemen Perang Tianxia untuk bertemu dengan delegasi dari Departemen Perang Singa.
Utusan Departemen Perang Singa dipimpin oleh orang kuat di alam kehidupan, ditambah 5 orang kuat di alam kematian. Qin Wu bahkan tidak tahu kapan mereka menyelinap ke Tianxia. Jika tidak, mustahil bagi pihak lain untuk mencapai Tianxia dari Departemen Perang Singa yang jauh dalam waktu singkat. Qin Wu mencibir dan memandang utusan Departemen Perang Singa di seberangnya dan berkata, "Haha. Mengapa Anda begitu ingin menemukan saya? Apakah Departemen Anda di sini untuk menyatakan tantangan?" Orang kuat di alam hidup yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa berdiri sambil mencibir, mengangguk dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, Tuan Qin Wu bercanda. Departemen Perang Singa kami selalu ramah terhadap dunia luar, tentu saja kami di sini bukan untuk menyatakan tantangan. Hanya saja orang-orang dari kuil Tianshan dan Departemen Perang Tianxia merebut ratusan pangkalan kami di laut dalam 3 hari yang lalu." Qin Wu tersenyum dan menyipitkan matanya, mencondongkan tubuh ke depan dan menatap utusan Departemen Perang Singa dan berkata, "Apakah itu milikmu?" "Hah? Kapan pangkalan dan pulau itu menjadi milik Departemen Perang Singa Anda? Itu Anda juga merampok pulau itu, kan? Apa yang kamu rampok adalah milikmu." Saat Qin Wu berbicara, ada jejak niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Dia menatap utusan Departemen Perang Singa dan berkata perlahan, "Jika Anda mengatakan itu, utusan Anda sekarang berada di wilayah kami, maka Anda adalah Tianxia kami." "Apa kamu di sana?" "Haha, Yang Mulia Qin Wu, Anda benar-benar tahu cara bercanda." Orang kuat dari Departemen Perang Singa mengubah wajahnya dan tersenyum tidak wajar. Ya, dia juga telah menerima kabar bahwa Departemen Perang Singa telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran sebelumnya, dan kekuatan timnya juga sedikit meningkat. Jadi dalam pikirannya, dia merasa Departemen Perang Singa mereka telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bukankah Departemen Perang Singa menyerah hari itu? Tapi kenyataannya, dia salah. Qin Wu bahkan memiliki niat membunuh terhadapnya sekarang. Dan Qin Wu, dengan tambahan keberuntungan nasional Tianxia, sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia setengah langkah. Jika Qin Wu ingin membunuhnya, itu bukanlah tugas yang sulit. Pada saat ini, Qin Wu mendengar kata-kata itu, bersandar ke belakang, menatap utusan Departemen Perang Singa dan berkata, "Haha, kamulah yang pertama kali membuat lelucon, bukan?" Setelah Qin Wu selesai berbicara, utusan dari Departemen Perang Singa menyipitkan matanya, memandang Qin Wu dan berkata, "Yang Mulia Qin Wu, apakah Anda benar-benar ingin putus dengan singa kami? Tianxia hari ini mungkin jauh dari itu. Kami lawan Lion. Yang Mulia Qin Wu, mohon pikirkan baik-baik." Qin Wu berkata perlahan, "Ikuti Anda, kami berani melawan Anda ketika kami berada di tingkat dinasti, apalagi sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir apa yang akan terjadi setelah dipromosikan menjadi dinasti? Jika Anda ingin memulai perang, maka aku, Tianxia, akan bersamamu kapan saja. Tetaplah bersamaku sampai akhir." Utusan dari Departemen Perang Singa mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kemarahan membuncah di hatinya, dan dia kemudian melapor ke Departemen Perang Singa. "Karena Anda, Tianxia, ingin menjadi duri di samping ini, maka mari kita ambil tindakan terhadap Anda, Tianxia." Faktanya, seperti yang dikatakan utusan Departemen Perang Singa, 20 menit yang lalu, sudah ada 1 Raja Manusia tahap akhir dan 3 Raja Manusia tahap menengah di wilayah Departemen Perang Singa. Sebanyak 4 manusia ahli tingkat Raja bergegas menuju Tianxia dengan pesawat tempur supersonik tercanggih. Diperkirakan hanya dalam 10 menit, 4 manusia prajurit tingkat Raja dari Departemen Perang Singa akan bisa tiba di sini. Setelah utusan dari Departemen Perang Singa pergi, Qin Wu mengirim pesan ke Kong Chang, "Tuan Kong, harap bersiap. Pihak lain memiliki 4 Raja Manusia yang datang ke sini." Saat ini, Kong Chang, yang telah mencapai tepi Xia Jing, terhuyung ketika mendengar ini. Otot-otot di sudut mulutnya bergerak-gerak hebat beberapa kali. Apa menurutmu aku bisa menghentikannya?" Wajah Kong Chang menjadi gelap. Tang Yun bukanlah manusia. Dengan tangan dan kakinya yang tua, dia bahkan tidak bisa menahan Yang Xia saat itu. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku bisa menghentikan singa itu sendirian?" Di markas besar Departemen Perang Xia Jing, meskipun Qin Wu mendapat kabar bahwa Kong Chang telah tiba, sejujurnya, dia masih ragu. Kali ini pertandingan nasional Departemen Perang Singa maju ke dinasti kekaisaran. Siapa yang tahu berapa banyak manusia ahli tingkat raja yang telah mereka tingkatkan? Selain keberadaan kekuatan tempur tingkat atas seperti Raja Manusia, berapa banyak Raja Manusia setengah langkah dan ahli tingkat Master Tao yang ada di wilayah lawan sekarang? Bisakah Kong Chang sendirian menghentikannya? Qin Wu mengerutkan kening dalam-dalam. Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir. Tapi sebelum Tang Yun pergi, dia memberitahunya bahwa jika ada perubahan di Departemen Perang Singa kali ini, dia akan membawa lelaki tua Kong Chang. Serahkan padanya untuk menanganinya. Jika Kong Chang mengatakan dia tidak bisa menghentikannya, biarkan pihak lain menelan takdir nasional Tianxia. Qin Wu memikirkan kata-kata Tang Yun dan merasa agak percaya diri. Dan Tang Yun benar-benar kejam. Misalnya, ketika alam kaisar sejati dibuka kali ini, dia tahu bahwa Departemen Perang Singa mungkin akan datang dan menyerang. Tapi dia tetap membawa Yang Xia pergi. 1 atau 2 menit kemudian, terjadi fluktuasi di langit di atas Departemen Perang Xia Jing, dan kemudian Kong Chang, dengan kulit pucat, berjalan keluar dengan gemetar.
Ekspresi Kong Chang sangat buruk. Qin Wu telah lama menunggu di kaki tangga. Setelah melihat Kong Chang muncul, Qin Wu membungkuk dan membungkuk kepada Kong Chang. Kong Chang, Tianxia, aku serahkan padamu. Otot-otot di sudut mulut Kong Chang kembali bergerak-gerak hebat. Sial, jadilah manusia saja. Bab 442. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Akhirnya, suara gemuruh datang dari langit di pinggiran Xiajing. Saat berikutnya, 4 patung Departemen Perang Singa tingkat Raja Manusia pembangkit tenaga listrik muncul di udara di atas Xiajing. Untuk sesaat, 4 matahari besar terbit ke langit. Tekanan tirani dari 4 prajurit tingkat Raja Manusia membuat seluruh Departemen Perang Xiajing tampak gemetar. Di bawah tekanan intensitas tinggi, pakaian di tubuhnya basah kuyup keringat. Di pihak Xiajing, Kong Chang juga naik ke langit, melepaskan momentum tirani mendiang Raja Manusia. Mereka berhadapan dengan 4 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa yang datang dari jauh. Kong Chang melihat keempat manusia prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Singa yang telah tiba di sini, senyuman muncul di wajah lamanya, dan dia melihat mereka dan berkata perlahan, semuanya, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang? Keempat prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa memperhatikan Kong Chang dalam-dalam. Tidak ada yang lain, orang tua di depannya benar-benar tersenyum, dan sepertinya Kong Chang tidak terlalu memikirkan kedatangan mereka. Oleh karena itu, untuk sesaat, 4 orang kuat tingkat Raja Manusia di Departemen Perang Singa, 1 Raja Manusia tahap akhir, dan 3 orang kuat yang tak terkalahkan di Raja Manusia tingkat menengah, mau tak mau ragu untuk sebuah momen. Raja Manusia yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa mengerutkan kening. Sebelum dia dapat berbicara, Kong Chang memandangnya dan melanjutkan, 4 Raja Manusia, 1 di tahap akhir dan 3 di tahap tengah. Saya akui bahwa dengan kombinasi ini, tidak ada masalah untuk mengalahkan orang tua seperti saya. Tapi kalian semua harus tahu di dalam hati bahwa meskipun kalian, Sang Singa, telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, nasib dinasti kekaisaran akan segera datang. Kong Chang terdiam, lalu wajahnya berubah muram. Dia menatap keempat Raja Manusia dari Departemen Perang Singa di seberangnya dan berkata, jadi, semuanya, aku bertanya lagi, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Wajah keempat Raja Manusia dari Departemen Perang Singa sangat suram. Mereka tidak tahu di mana orang tua di depan mereka memiliki kepercayaan diri. Saat ini, hanya ada satu Kong Chang di seluruh Departemen Perang Tianxia. Lalu bagaimana jika dia berada di tahap akhir Raja Manusia? Berdengung-berdengung. Saat berikutnya, 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Singa, 1 Raja Manusia tahap akhir dan 3 Raja Manusia tingkat menengah. Aura di tubuh mereka meningkat dengan hebat, dan mereka berjalan menuju Kong selangkah demi selangkah dengan ekspresi dingin. Kedua belah pihak adalah musuh, dan tidak ada moralitas sama sekali. Mereka juga berjuang untuk Departemen Perang Singa mereka. Mereka semua dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan mereka pasti akan menyatukan dunia. Kalau tidak, mengapa maju ke dinasti kekaisaran? Untuk menyediakan perlindungan bagi Departemen Perang kecil dan menengah di dunia ini. Jangan membuat masalah. Dan wajah Kong Chang menjadi semakin muram saat dia merasakan semangat juang yang muncul dari 4 orang kuat di Departemen Perang Singa. Perlahan, Kong Chang mengumpulkan momentumnya dan selalu waspada. Qin Wu, yang berada di bawah Kong Chang, mengerutkan kening. Apakah tidak ada rencana cadangan? Qin Wu merasa khawatir. Jika Kong Chang tidak mempunyai rencana cadangan, nasib nasional Xia akan berada dalam bahaya hari itu. Begitu takdir nasional diputus dan ditelan oleh Departemen Perang Singa, itu akan menjadi masalah besar bagi Tianxia. Pada saat yang sama, di dalam domain Kaisar Sejati, di dekat pintu masuk domain Kaisar Sejati, Xiao Tianz dan timnya baru saja menyelamatkan yang terluka dan dengan cepat memperbaiki serta menyusun kembali tim. Demikian pula, ekspresi Xiao Tianz sangat serius. Jelas sekali bahwa Departemen Perang Singa telah maju ke dinasti kekaisaran. Hal ini terlihat dari peningkatan pesat orang-orang kuat di Departemen Perang Singa barusan. Kali ini, tim Departemen Perang Singa yang memasuki alam Kaisar Sejati terdiri dari ratusan orang kuat. Bahkan jika banyak dari mereka baru saja terbunuh, masih ada 2 hingga 300 orang kuat yang tersisa. Kali ini, 3 prajurit setengah langkah tingkat Raja Manusia dari Departemen Perang Singa pasti akan mampu menembus ke tingkat Raja Manusia saat mereka memanfaatkan kekayaan nasional Departemen Perang Singa untuk maju ke tingkat Raja Manusia. Dinasti Kekaisaran. Tapi yang tidak mereka duga adalah Xiao Tianz akan begitu tegas. Begitu mereka memasuki alam Kaisar Sejati, mereka membunuh mereka. Langsung membantai Raja Manusia yang baru saja dipromosikan. Orang-orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Singa juga hilang hampir setengahnya. 100 tentara tewas yang dikirim oleh Long Er juga langsung dibantai oleh Xiao Tianz dan yang lainnya. Selain itu, ini masih dalam domain Kaisar Sejati, dan banyak hal terjadi satu demi satu. Pertama, tim dari 5 dinasti datang untuk membantu, dan kemudian Kaisar Chanian dari domain Kaisar Sejati datang untuk menimbulkan masalah orang-orang dari Departemen Perang Singa memiliki saat istirahat. Kalau tidak, mereka semua akan hancur di pintu masuk. Pada saat ini, di kedalaman domain Kaisar Sejati, aura Maisel dan Long Fei di tubuh mereka masih semakin kuat sepanjang waktu.
Kekuatan takdir nasional yang menyebar dari dinasti Kaisar Singa, di satu sisi, terus berlanjut membantu mereka memperbaiki luka fisik mereka, dan di sisi lain, itu juga mendorong mereka untuk maju ke level Raja Manusia. Tidak hanya Maisel dan Long Fei, tetapi juga orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa di belakang mereka juga maju dengan cepat. Orang-orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 terus maju ke tingkat Master Tao, dan orang-orang kuat di alam kematian juga maju. Saat mereka maju menuju alam hidup, mereka yang kuat di alam hidup maju menuju puncak alam hidup, dan mereka yang berada di tingkat Raja Manusia setengah langkah juga maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya karena pertempuran tadi, Xiao Tianzi memimpin Departemen Perang Tianxia dan membunuh tanpa ragu-ragu. Bahkan orang-orang dari Departemen Perang Singa yang melarikan diri pun terluka parah. Jadi ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa kali ini orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa akan kehilangan setengah dari kekuatan mereka saat mereka maju. Hal ini membuat Maisel dan Long Fei sangat marah. Bang, jauh di dalam domain Dao Kaisar sejati, Maisel menendang binatang Dao tingkat hidup hingga berkeping-keping dengan tendangan yang keras. Dia berkata dengan niat membunuh, Xiao Tianzi. Aku akan membunuhmu. Maisel hampir menjadi gila, dan wajah Long Fei sangat suram. Pada saat ini, aura dirinya dan Maisel hanya berjarak sehelai rambut dari level Raja Manusia sejati. Tapi saat mereka melawan Xiao Tianzi barusan, mereka kehilangan terlalu banyak kekuatan. Jadi meskipun mereka berhasil naik ke level Raja Manusia nanti, mereka masih berada di tahap awal Raja Manusia, dan masih menjadi tahap awal Raja Manusia yang paling lemah. Long Fei memiliki wajah muram dan melirik orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang mengikutinya. Kemudian dia melihat ke arah Meiser di sebelahnya dan berkata, Meiser, pergilah ke kedalaman dulu dan biarkan semua orang memperbaiki luka mereka. Setelah kita berdua dipromosikan menjadi Raja Manusia, kita akan keluar untuk melawan Xiao Tianzi. Don, jangan khawatir, setelah kita semua berhasil maju, kali ini, kami akan membunuh Xiao Tianzi. Jika kamu menahannya lebih lama, kami akan melawan. Mata Long Fei juga bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Maisel mengangguk dan berkata, oke. Kemudian Maisel dan Long Fei membawa orang-orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Singa dan menuju ke kedalaman domain Kaisar sejati. Kali ini, Departemen Perang Singa mereka membuat rencana yang paling matang. Di dunia saat ini, Departemen Perang Singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan pasti akan menyerang takdir nasional Tianxia. Long Er menghadapi Tang Yun dan Yang Xia di gerbang domain Kaisar sejati. Dan mereka mengepung dan membunuh Xiao Tianzi di dalam domain Dao Kaisar sejati. Ya, kali ini alam Dao Kaisar sejati dibuka. Terus terang, itu adalah rencana Departemen Perang Singa mereka melawan Tianxia. Pertempuran skala penuh terjadi di beberapa medan perang, menekan Tianxia sepenuhnya. Dan kemudian bunuh semua kekuatan teratas di Tianxia dalam satu gerakan. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa terus bergerak menuju kedalaman domain Kaisar sejati. Orang-orang dari 5 dinasti yang telah membantu mereka sebelumnya tidak bergabung dengan mereka, melainkan menuju ke arah lain. Xiongxi dan Tianxia akan bertarung sampai mati, dan salah satu dari 5 dinasti akan menyukainya. Lagi pula, apakah Departemen Perang Singa atau pihak Tianxia menghancurkan satu sama lain terlebih dahulu, itu bukanlah hal yang baik bagi 5 dinasti mereka. Hanya Xiongxi dan Tianxia yang menderita kerugian besar, dan itu demi kepentingan terbaik 5 dinasti mereka. Di pintu masuk domain Kaisar sejati, Xiao Tianzi akhirnya membereskan semuanya. Tepat ketika Xiao Tianzi hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada 2 fluktuasi hebat dari kedalaman domain Kaisar sejati, dan samar-samar ada 2 matahari baru yang terbit ke langit. Meiser dan Long Fei telah dipromosikan menjadi Raja Manusia, 2 Raja Manusia, lusinan Raja Manusia setengah langkah, dan lebih dari 100 guru Tao. Wajah Xiao Tianzi sangat muram. Baru saja, pihaknya melewatkan kesempatan terbaik untuk menembak Departemen Perang Singa. Tapi sekarang orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa di alam Kaisar sejati telah sepenuhnya mencerna manfaat yang didapat dari peningkatan kekayaan nasional mereka. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membunuh mereka sekarang. Saudaraku, Zan, Lu, Mi, mendatangi Xiao Tianzi, dan berteriak kepada Xiao Tianzi dengan penuh semangat. Adik, Tuan Istana, Kaisar Hitam, Tuan Xing, Tianyi dan yang lainnya juga buru-buru datang ke Xiao Tianzi untuk memberi penghormatan. Semua saudara telah berpisah selama berhari-hari dan bertemu lagi. Meski situasinya masih sangat buruk, semua orang sangat bersemangat. Xiao Tianzi mengangguk kepada Heidi dan yang lainnya, dan akhirnya menatap Tianyi. Dengan mata yang rumit, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Tianyi dengan keras dan berkata, bagus sekali. Senang rasanya hidup, senang rasanya hidup. Xiao Ying adalah di luar, tunggu kamu. Mata Tianyi segera memerah. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk dengan berat. Kemudian dia berteriak dan berlutut di depan Xiao Tianzi, Tuan Istana. Kuil Surgawi, pengawal istana. 121 orang ada di sini. Sebenarnya 121 orang. Pengawal Kaisar Kuil Surgawi, silakan kembali ke tim. Xiao Tianzi mengangguk dan berkata, oke, pengawal istana telah kembali. Ya, Tianyi berdiri bersama lebih dari 100 saudara dari kuil Tianshan yang terjebak di domain Kaisar sejati. Bersambung.